Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dari kelompok 9, di sini kami akan melakukan peramalan APBN, belanja pensiun PNS. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Matematika Ekonomi yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Suhatarina, nomor absen 25, dan saya, Tita Melan Maheksa, nomor absen 26, kemudian Vita Baktira Fadila, nomor absen 27. Untuk melakukan peramalan belanja pensiun tahun 2022, kami menggunakan data realisasi anggaran belanja pensiun mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Data ini kami ambil dari laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015 dan tahun 2021. Dapat kita lihat juga tren realisasi pembayaran pensiun PNS maupun jumlah pegawai yang pensiun cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Kami akan melakukan peramalan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode exponential smoothing, metode moving average, dan metode least square. Peramalan yang kami lakukan merupakan salah satu bentuk estimasi, sehingga pasti tidak dapat sama persis dengan realisasi yang terjadi. Agar peramalan kami dapat mendekati realisasi, kami mempertimbangkan tingkat error. Kami mengukur tingkat error dengan menggunakan MAPE atau Mean Absolute Percent Error. MAPE diperoleh dari MAD dibagi dengan realisasi APBN, di mana MAD itu sendiri merupakan selisih mutlak antara realisasi APBN yang terjadi dengan estimasi APBN berdasarkan forecasting. Kami juga menggunakan beberapa asumsi dasar. Yang pertama, yaitu PNS yang pensiun memiliki masa kerja, pangkat, dan golongan yang sama. Lalu, gaji pokok terakhir PNS yang pensiun adalah sama, dan perlakuan pensiun untuk pegawai yang pensiun karena meninggal, sakit, dan pensiun dini diasumsikan sama. Kemudian, metode pertama yang kita gunakan untuk melakukan peramalan belanja pensiun PNS yaitu metode moving average. Menurut Jaspers pada tahun 2008 menyatakan bahwa metode moving average menggunakan sejumlah data aktual yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk realisasi di masa yang akan datang. Pada kali ini, kami memerlukan peramalan moving average 2 periode, 2 tahun untuk melakukan peramalan di tahun selanjutnya. Misalnya, melakukan perhitungan rata-rata realisasi tahun 2015 dan 2016 untuk menghitung peramalan realisasi pada tahun 2017. Kemudian ada rumus MFE atau Mean Forecast Error, merupakan rata-rata kesalahan dengan mengukur perbandingan jumlah error dibagi jumlah periode peramalan data. Kemudian ada pula rumus tracking signal. Tracking signal adalah suatu ukuran bagaimana baiknya suatu peramalan memperkirakan nilai-nilai aktual. Nilai tracking signal dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu RSFE dibagi dengan MAD. Berdasarkan perhitungan kami melalui metode moving average pada tahun 2022, menghasilkan peramalan realisasi pensiun PNS sebesar 126 triliun 931 miliar 563 juta 375.326 rupiah dengan MAPE sebesar 0,09 sesuai perhitungan yang tertera pada tabel tersebut. Kemudian, dari data-data yang telah dihitung dapat digambarkan menjadi grafik. Maka akan didapat grafik seperti tampilan berikut. Untuk garis berwarna biru adalah realisasi APBN, dan garis berwarna orange adalah forecasting APBN belanja pensiun PNS. Selanjutnya, untuk metode kedua yang kita gunakan yaitu metode exponential smoothing. Metode exponential smoothing adalah teknik peramalan menggunakan rata-rata bergerak dengan pemberian pembobotan pada data secara eksponensial dan menambahkan parameter alfa dalam modelnya untuk mengurangi faktor kerandoman. Peramalan dengan metode exponential smoothing dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. FT atau forecasting pada tahun T sama dengan forecasting pada tahun sebelumnya ditambah dengan alpha
dikalikan dengan aktual atau realisasi sebenarnya pada tahun sebelumnya, dikurangi dengan forecasting pada tahun sebelumnya, dengan syarat alfa merupakan bilangan di antara 0 sampai dengan 1. Kemudian, untuk hasil perhitungan menggunakan tabel exponential smoothing, dapat kita lihat pada tampilan berikut. Di sini, kita menggunakan alpha 1. Alpha ini kami dapatkan dengan menggunakan metode solver pada Microsoft Excel. Alpha yang menghasilkan MAPE paling rendah untuk metode exponential smoothing adalah 1. Di sini kita mendapatkan hasil forecasting untuk realisasi APBN tahun 2022 adalah sebesar 128 triliun 337 miliar 297 juta 423.536 rupiah dengan MAPE 0,06. Dan jika digambarkan menggunakan grafik, maka akan didapatkan grafik seperti tampilan berikut. Untuk garis berwarna biru adalah realisasi APBN, dan garis berwarna orange adalah forecasting APBN. Untuk metode yang terakhir, kami menggunakan metode least square. Metode least square menggunakan persamaan linear untuk menemukan garis yang sesuai dengan beberapa data historis, sehingga akan didapatkan estimasi data di masa depan. Berdasarkan perhitungan kami, metode least square mengandung tingkat error atau MAPE sebesar 0,02. Tabel pada layar menunjukkan hasil forecasting pensiun PNS tahun 2022 adalah sebesar 137 triliun 872 miliar 412 juta 593.422 rupiah. Angka tersebut kami dapatkan dengan menggunakan persamaan least square, yaitu Y sama dengan A plus BX. Perhitungan angka tersebut dapat dilihat pada layar berikut ini, di mana X merupakan tren yang menggambarkan periode, lalu A adalah konstanta yang merupakan data dari rata-rata pensiun PNS, dan B merupakan parameter yang dikalikan dengan tren atau X. Jika digambarkan dengan grafik, maka akan didapatkan grafik berikut ini, di mana garis biru menggambarkan realisasi pensiun PNS yang telah terjadi, dan garis kuning merupakan estimasi pensiun PNS berdasarkan metode least square yang telah kami hitung. Nah, dari 3 metode yang kelompok kami gunakan dalam melakukan peramalan APBN dalam hal ini adalah belanja pensiun PNS. Maka dapat kami tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, tren pensiun PNS terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2022. Kemudian kedua, terdapat berbagai faktor di luar kendali dan tidak dapat diestimasikan yang mempengaruhi besaran pensiun PNS. Kemudian terakhir, hasil peramalan pensiun PNS pada tahun 2022 yang paling akurat dilihat berdasarkan nilai MAPE adalah metode least square, yaitu sebesar 137 triliun 872 miliar 412 juta 593.422 rupiah dengan MAPE sebesar 2% atau 0,02. Baik, jalan-jalan membeli bakmi, minumnya es alpukat. Sekian pemaparan dari kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah mendengar dan menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.